wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkullah Fadilah dari program studi pendidikan bahasa Arab kelas 2C dengan NIM 12420300037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kematian Utsman bin Affan. Dan tentunya sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu siapa itu Utsman bin Affan. Nah, jadi Utsman bin Affan adalah seorang lelaki tua yang tinggal di Madinah atau ada di Madinah, yang dimana memiliki hati yang sangat lapang dan juga terkenal akan keteladanannya, kesolehannya, dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga dijuluki sebagai Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya. Betul, pemilik dua cahaya. Nah, karena apa? Dikarenakan beliaulah yang menikahi dua anak Nabi secara bergantian. Nah, dan juga Utsman bin Affan adalah satu dari 4 khalifah dalam sejarah Islam. Siapa saja 4? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali. Dan beliau adalah khalifah ketiga pada zaman dahulu pada sejarah Islam. Nah, jadi mungkin itu perkenalan singkat tentang Utsman bin Affan, dan mari kita mulai pembahasan kenapa dan apa penyebab kematian Utsman bin Affan. Nah, jadi Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab dalam masa jabatannya karena beliau setelah wafatnya. Dan pada masa jabatan Khalifah Utsman bin Affan, beliau berhasil memperluas wilayah Islam sampai ke Afrika Utara dan juga ke Persia, dan juga berhasil mencetak dan menyetukan mushaf Al-Quran yang sekarang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Nah, dan tujuan beliau di kala itu adalah untuk mengurangi yang namanya perdebatan antara umat Islam di antar wilayah, seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pada akhir-akhir tahun jabatannya, sekelompok umat mulai merasa akan ketidakpuasannya akan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Salah satunya dikarenakan banyaknya pemilihan jabatan yang memilih kerabatnya sendiri. Nah, walaupun kenapa beliau memilih kerabatnya, dikarenakan terlihat dari keahlian dan juga kepercayaan beliau akan kerabatnya tersebut. Nah, tetapi beliau menganggap bahwa umatnya menganggap bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang nepotisme. Nah, ketika hal itu terjadi dan mulai meluas, ada satu orang yang dimana menyebarkan api fitnah akan hal itu, yang bernama Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ini menghasut orang-orang yang ada di atau umat yang ada di Basrah, Kufah, dan juga di Mesir, dan mereka terhasut akan hal itu dan berusaha untuk mengepung rumah Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu, di hari-hari itu, kerabat-kerabat besar Utsman bin Affan mencoba untuk menyarankan untuk melawan. Contohnya seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair. Nah, menyarankan Utsman bin Affan untuk melawan mereka. Tapi Utsman bin Affan berkata, "Aku tidak ingin menumpahkan darah demi diriku. Aku lebih baik bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu kata beliau, kata Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah sekitar 20 hari lebih lamanya beliau dikepung oleh sekelompok umat tadi, dikepung, tidak susah air, susah makan. Tetapi apa? Beliau tetap beribadah, beliau tetap sholat, beliau tetap berpuasa, dan juga membaca mushaf Al-Quran di kala beliau di tengah kepungan itu. Nah, pada suatu hari di tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah,
itulah masanya di pagi hari ketika beliau melantunkan ayat Al-Quran, membaca mushaf, dan beliau berada di atas sajadah sedang beribadah, berpuasa juga di kala itu. Datanglah para pemberontak itu ke rumah beliau dan memberontak rumahnya. Nah, istrinya sempat melarang dan mencegah para pemberontak untuk masuk, tapi beliau tidak peduli. Para pemberontak itu tidak peduli dan memaksa untuk masuk dan memberontak rumahnya. Dan akhirnya di pagi itu Khalifah Utsman bin Affan mati syahid dalam kondisi duduk memegang Al-Quran, sedang membacanya dan berpuasa. Nah, jadi di pagi itu beliau mati syahid, terbunuh oleh para pemberontak itu. Jadi seperti itu kisah dan cerita Utsman bin Affan, dan juga bagaimana tragedi atau terjadinya kematian beliau, yang dimana beliau dibunuh oleh sekelompok pemberontak dari wilayah-wilayah yang ada. Dan ada beberapa hikmah yang kita dapat dari kehidupan Utsman bin Affan. Ya, beliau memiliki keimanan yang sangat kuat dan juga tabah akan apapun dan bersabar dalam kondisi apapun. Dan beliau juga sangat terkenal akan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi apapun beliau tetap menyerahkan dirinya, menerima apapun yang terjadi dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga sebagai umat Islam harus bisa mengikuti sifat beliau dan selalu berada pada kecintaan yang kuat akan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.